Baik, BJ40 Plus, ini pendatang baru dari Cina ini emang secara tampang tuh memang asik banget dibawa ke habitatnya di alam, di trek-trek yang off-road, mungkin nggak ekstrim-ekstrim banget gitu ya. Itu yang bikin gue penasaran karena sebelumnya kita udah sempat sekilas aja nyobain di aspal tuh kayak gimana. Nah, di video kali ini gue bakal jelasin impresi pakai bike BJ40 Plus ini untuk harian, sekaligus juga ketika misalnya weekend kalian jalan ke mana gitu bertualang. Nah, untuk tahu video ini seperti apa, tonton terus, jangan lupa like dan subscribe. Secara tampilan ini sebenarnya udah pernah gue bahas, tapi memang sekilas dia mirip sama Rubicon. Beberapa orang juga bilang nih kayak Rubicon, tapi bukan sekedar menjiplak atau meniru gitu, karena memang secara pengembangannya ini juga bareng sama Jeep ya waktu itu ya. Sampai lahirlah versi Cinanya si bike BJ40 Plus ini. Nah, dia nggak cuma tampilannya doang, tapi secara spesifikasi juga ini benar-benar emang oke banget. Dan ada sisi kompromis ya kalau menurut gue, terutama di bagian kaki-kakinya. Jadi solid axle itu di bagian belakang, ini memang buat durabilitas segala macem, tapi memang kelemahannya dia nggak nyaman gitu ya, lebih cenderung lebih kaku, udah gitu keras banget. Nah, sementara di bagian depannya, kalau misalnya kebanyakan mobil off-road tuh dua-duanya solid, yang di sini double wishbone. Ini yang ngebikin mobil ini tuh tetap nyaman ketika dipakai di aspal ataupun di jalan-jalan yang lebih variatif gitu. Makanya ini salah satu bentuk kompromi dari si bike untuk ngejadiin mobil ini tuh nggak cuma enak dipakai off-road, tapi juga untuk harian. Terus kita lihat di bagian belakang ini juga jadi ciri khas SUV banget gitu ya. Dimana sini masih ada ban serep, terus kayak bukaan pintunya pun juga ini masih ke samping dan dia bisa dual kayak gini ya. Jadi nggak cuma ini doang, atasnya juga bisa dibuka dua pintu lah gitu ya. Jadi buat kayak kita lagi berpetualang tuh bakalan enak banget gitu, karena dia lebih fleksibel lah untuk urusan utilitas di bagasi. Dan dia memang 5 penumpang, jadi di sini ada ruang bagasi yang cukup lumayan. Udah gitu atapnya juga ini bisa dibuka walaupun secara manual, jadi banyak banget tuas-tuas tuh. Jadi ini atap plastiknya bisa dibuka. Nantinya dia tinggal nyisain rangka-rangka doang, yang memastikan juga ini sekaligus buat safety. Jadi kalau misalnya dia terbalik atau terguling, itu memastikan penumpang di dalam tuh aman, nggak mejret gitu ya, gitu. Nah, untuk impresi berkendaranya di aspal sendiri, ini makanya yang tadi gue bilang, karena settingan kaki-kakinya itu penuh kompromis, jadi dia tuh tetap nyaman. Gue juga suka, ini enak banget. Pertama dari posisi duduknya, dia tinggi. Walaupun memang nggak senyaman SUV-SUV lain, apalagi sedan, tapi dengan posisi duduk yang tinggi itu tuh enak gitu loh. Untuk di jalanan yang sempit sekalipun tuh semuanya jadi, visibilitasnya jadi lebih enak, nyaman gitu. Bahkan mungkin ya kita juga nggak terintimidasi di jalanan gitu ya. Setirnya lumayan, dengan ban yang segede-gede kayak gini dia masih tetap lumayan enteng gitu ya. Walaupun feedbacknya memang agak kurang, itu khas banget dari mobil Cina. Tapi untuk respon rem dan gas itu juga suka aman banget. Jadi sesuai dengan feeling kita, dengan kemauan kita lah gitu. Nah, untuk akselerasinya sendiri juga ini mobil enteng banget. Jadi 2000 cc turbonya itu benar-benar cukup lumayan banget kalau misalnya di aspal gitu. Jadi kita tuh buat nyalip-nyalip dan buat jalan cruising santai, bahkan stop and go pun juga itu nggak bakal kedodoran gitu. Walaupun ini mau bobotnya tuh berat banget gitu, bahkan untuk kat mesin aja tuh kalau dibuka tuh ngangkatnya udah kayak buat ini sterek. Tapi itu tadi, ketika di jalan ini mobil benar-benar enteng dan dia juga lumayan gesit gitu ya. Jadi nggak begitu ini. Limbung pasti ada karena dia ground clearance-nya tinggi, tapi nggak parah-parah banget lah gitu. Jadi kita sama kayak bawa-bawa Rubicon dan lain-lain, sebenarnya mirip lah dari sisi rasanya. Jadi itu untuk dipakai harian pun gue rasa ini cukup nyaman gitu dan enak, bahkan kita cenderung aman di jalan karena nggak terintimidasi itu ya. Untuk lewat jalan-jalan sempit juga cukup, walaupun untuk putar balik dan ini tadi skuternya agak kurang tajam, jadinya memang harus ada beberapa kali ekstra ketika lo harus putar balik. Tapi itu masih urusannya minor lah gitu. Terus udah gitu fitur-fitur yang gue rasa untuk penggunaan harian itu masih agak kurang gitu. Kayak misalnya konektivitas, Android Auto itu udah belum ada di sini. Jadi masih pakai Bluetooth aja. Itu sangat disayangkan, harusnya sih untuk sekelas Cina yang memang banjir fitur biasanya itu mungkin nanti di model berikutnya kali ya bakal diterapin, itu bakal praktis banget kalau ada gitu. Udah gitu kualitas audionya juga gue rasa masih kurang ya. Kalau misalnya buat dipakai harian macet-macetan biar nggak bete kan kita harus mendengarkan audio yang cukup oke lah gitu biar nggak boring. Tapi ya itu baik lagi, nanti juga mungkin bisa ditingkatkan gitu. Sementara untuk fitur-fitur yang lainnya gue rasa memang masih lumayan kurang, tapi bukan berarti nggak cukup gitu ya ketika dipakai untuk harian.
Nah, yang paling bikin penasaran kan gimana konsumsi bahan bakarnya. Nah, ini juga sebenarnya hal yang wajar, tapi untuk orang-orang yang punya mobil di range sekian, mungkin bahan bakar itu nggak jadi masalah gitu ya. Walaupun misalnya kita mengacu ke catatan di MID, ini sekitar 11 sampai 12 per 100 km. Jadi artinya sekitar 7 sampai 8 km per liter. Agak sedikit lumayan boros, tapi ya dengan tenaga yang menurut gua enak, tarikannya segala macam, itu harusnya sih sebanding lah gitu. Nah, yang kita belum tahu itu gimana performanya atau impresinya ketika dipakai di jalanan yang non aspal. Nah, itu nanti bakal kita cobain juga. Harusnya sih enak ya, karena dia balik ke habitat gitunya. Oke, nonton terus untuk tahu kayak gimana. Nah, untuk fitur-fiturnya juga sendiri dia ini ada di sini, walaupun dia nggak selengkap ADAS yang sekarang udah masif banget di mobil Cina ya. Jadi kayak vehicle settingnya. Nah, ini untuk lampu, remote masih yang seputaran kayak gini aja ya, ada buat TPMS kayak gitu ya, buat. Terus kedua yang driving asistennya juga dia cukup lumayan, ada buat radar, terus rear view kamera ya, sama itu masih sebenarnya masih tergolong standar. Tapi mungkin karena ini juga mobil dual purpose gitu, buat di off-road, untuk fitur-fitur ADAS itu memang nggak terlalu kepake lah kalau di mobil ini. Sama ini juga, ini buat catatan buat recordnya sebenarnya ada semua di sini ya. Jadi cukup lumayan lah, walaupun memang nggak lengkap-lengkap banget. Terus dia juga 4x4, jadi untuk perpindahannya dia pakai elektrik di sini, tinggal diputer-puter ini doang aja. Nah, ada 2H, ada 4H, dan kalau badannya lebih berat ini yang di 4L. Dan ini bisa dioperasikan walaupun mobil dalam keadaan berjalan, tapi dengan catatan di bawah 60 km per jam. Tapi kalau misalnya kita mau ke 4L, itu mobil memang harus berhenti dulu, baru kita pindahin, baru bisa aktif. Kalau misalnya sambil jalan nggak bisa, kecuali yang dari 2H ke 4H atau sebaliknya. Oke, ini kita udah lewat di jalanan yang sebenarnya ya nggak off-road banget, tapi nggak layak lah untuk mobil-mobil perkotaan pada umumnya. Dan dia tuh kayak dapet atau ketemu sama habitat aslinya. Ini dari sisi ayunan suspensinya segala macam tuh gue ngerasain tetap mobil ini tetap nyaman. Jadi memang dia nggak cuma tampilannya doang yang off-road lah, tapi untuk secara performa pun dia juga sangat-sangat mendukung banget nih. Jalan-jalan jelek kayak gini tuh ayunannya itunya tuh beneran berasa nyaman gitu ya. Jadi kita mau bermanuver kayak gimana pun juga ini mobil masih tetap nurut lah gitu ya. Asik banget ya. Jadi setelah gue coba gitu ya, nggak cuma buat harian ke rumah, ke kantor gitu-gitu, ternyata mobil ini pun juga sangat-sangat mumpuni untuk kendaraan off-road ya, karena memang dirancang untuk mobil off-road lah ya, 4x4. Apalagi kalau misalnya kalian tahu juga, baik itu gini-gini juga dia udah pernah ikut Rally Dakar. Jadi ini mungkin bisa dibilang satu-satunya mobil Cina yang ikut Rally Dakar. Jadi untuk masalah durabilitas, ketangguhan dan lain-lain tuh udah nggak diragukan lagi lah gitu. Itu dia kenapa makanya mobil ini mungkin agak sedikit unik gitu ya, karena di pasaran tuh udah ada Wrangler dan lain-lain ya, Rubicon dan lain-lain gitu. Nah, tapi buat kalian-kalian yang memang penasaran sama mobil Cina untuk ketangguhannya, untuk durabilitasnya, dan udah nggak mikirin soal harga gitu, harga 800 jutaan di mobil ini, buat kalian-kalian yang memang hobi untuk berpetualang tapi juga pengen sebuah mobil yang nyaman dipakai harian, ya baik DJ40 Plus ini tuh udah menurutku udah cukup oke banget gitu ya. Jadi dari tampilan juga dapet ya kan, dari fitur-fiturnya cukup lumayan lah gitu ya. Kenyamanannya juga tetap oke, dan performanya ketika dipakai di habitatnya di jalan tengah tanah pun juga ternyata sama sekali tidak mengecewakan. Jadi malah menurut gua ini cukup proper banget gitu untuk diajak off-road. Jadi kira-kira kayak gitulah gitu. Tapi kalau kalian ada komen-komen atau penasaran atau pengen tahu banyak hal soal baik ini, silahkan sampaikan di kolom komentar. Sekian dulu dari gua, sampai jumpa di video selanjutnya. Gua pamit. Peace. Oke.